Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Anak-anak saleh sekalian, kaifa halukum? Gimana kabarnya hari ini? Masyaallah. Puas liburannya? Mantap ya. Hampir sebulan liburnya. Sorry, insyaallah pekan depan kalian akan melaksanakan ujian modul. Nah, sebelum kalian melaksanakan ujian modul, simak video murojaah berikut. Insyaallah dari video murojaah ini mengingatkan kembali kalian tentang materi-materi yang telah kalian pelajari pada kuartal 3 kemarin. Oke, apa yang akan kita bahas pada pertemuan ini? Kita akan membahas tentang soal ujian kuartal 3 pada 2 tahun yang lalu, pada tahun 2024 ya. Sekarang 2026. Waktu mengerjakan ujian ini sangat lama ya, 90 menit. Waduh, lama banget 90 menit. Maka, sorry, Ustaz minta ketika kalian mengerjakannya, kerjakan dengan sangat teliti, fokus dalam mengerjakannya. Nah, jangan sampai kalian mengerjakan itu terburu-buru. Misalnya ada temannya yang udah selesai, langsung tancap gas, oke gas, oke gas. Ya, jangan seperti itu ya. Santai aja dalam mengerjakannya. Yang penting, yang penting diri kalian itu mengerjakannya dengan benar ya. Yang penting masih ada pada masa pengerjaannya, tidak melewati masa pengerjaannya. Ya, 90 menit itu ya. Oke. Sebelum mengerjakan, bacalah doa terlebih dahulu. Minta kemudahan kepada Allah. Doanya apa? Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Kemudian kalau misalnya kalian ketemu dengan soal-soal yang easy, super easy, ucapkan alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kemudian kalau yang susah gimana? Kalau ketemu soal yang susah, ya jangan nyontek ya. Jangan menyontek, jangan berbuat curang. Tetap ucap alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Baik, Solih, kita lakukan pembahasan pada soal ujian berikut. Soal yang pertama, hasil panen kakek selama 5 bulan dalam ton adalah 10 ton, 6 ton, 7 ton, 9 ton, 8 ton. Nah, rata-rata hasil panen kakek setiap bulan adalah ditanya rata-ratanya. Oke, untuk rata-ratanya adalah 8 ton ya. Easy. Jadi untuk bilangan yang berurut seperti ini, rata-ratanya itu sama dengan mediannya. Itu kan 6 ya, 7, 8, 9, 10. Nggak usah dicari jumlah datanya, banyak datanya, kemudian jumlah data dibagi banyak data, nggak usah. Kalau bilangannya berurut seperti ini, rata-ratanya adalah mediannya. Rata-ratanya adalah mediannya. Ya. Kalau berurutan, maka min ya sama dengan median. Oke, lanjut ya. Median dari data soal nomor 1. Sama ya. Mediannya adalah 8. Rata-ratanya adalah 8. Enak ya, nggak usah ngitung. Easy banget, gampang banget. Lanjut ya. Soal berikutnya. Diketahui luas sebuah persegi adalah 289 cm kubik. Panjang sisi persegi tersebut adalah untuk mencari sisi persegi S sama dengan akar
kuadrat dari luasnya, ya. Sama dengan akar kuadrat dari 289. 289. Langkahnya adalah pisahkan dua angka dari belakang. Ya. Kalian pisahkan dua angka dari belakang. Oke, sehingga kita dapatkan angka 2 saja. Gimana cara misahinnya? Ambil penggaris, ya. Penggaris ajaib. Oke, seperti ini, ya. Pisahkan. Set, ya. Nah, pisahkan, ya. Kemudian kita dapatkan angka depannya adalah 2. Cari perpangkatan 2 yang hasilnya adalah 2 atau mendekati 2. Nggak boleh melebihi 2. Ya udah pasti 1, ya. Sudah pasti 1. Berapa 1 pangkat 2? 1 pangkat 2 sama dengan 1. Ya. 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Oke. Karena sama, nah nanti akan berefek kepada pemilihan satuannya nanti, ya. Sekarang kita cari perpangkatan 2 yang belakangnya itu ada 9-nya. Yaitu 3 pangkat 2. Hasilnya adalah 9. 3 pangkat 2 sama dengan 9. Selain 3 pangkat 2, bilangan apa yang jika dikalikan dengan dirinya sendiri hasilnya adalah atau memiliki akhiran 9 belakangnya? Berapa? Ya, betul. 7, ya. 7 pangkat 2 sama dengan 49. Atau 7 kali 7 sama dengan 49. Oke, kita sudah dapatkan angkanya 3 atau 7. Yang mana yang akan kita gunakan? Caranya itu kita lihat selisihnya tadi. Ya. Selisihnya itu kan 1. Kemudian kita bandingkan dengan puluhannya tadi, yang awalnya tadi. Ternyata kita bandingkan, setelah kita bandingkan, ternyata hasilnya sama, ya kan? 1 sama dengan 1. Oke. Jika kalian ketemu soal seperti ini, jika selisihnya dan puluhannya itu sama, maka pilih bilangan yang lebih besar. Di antara 3 dan 7, mana yang lebih besar? 7 yang lebih besar, ya. Maka 7 yang kita pilih. 7 lah yang kita pilih. Nah, 7 kita pilih untuk menemani 1. Jadi jawabannya adalah 17. Gitu, Salih. Jawabannya 17, ya. Kalau selisihnya itu lebih kecil dari puluhannya, ya maka kita pilih yang lebih kecil, ya. Nah, kita pilih yang lebih kecil. Contohnya misalnya akar kuadrat dari 169. Akar kuadrat dari 169. Saya tulis di bawah, ya. Pisahkan dua angka dari belakang. Ya, cari perpangkatan 2 yang hasilnya sama dengan 1 atau mendekati 1. 1, ya. Kemudian 1 kuadrat sama dengan 1. Kita kurangi. 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Bilangan yang menghasilkan 9 di akhirnya adalah 3 dan 7. 3 pangkat 2 sama dengan 9.
7 pangkat 2 sama dengan 49. Nah, kalau seperti ini, kita lihat selisihnya kan 0, puluhannya 1. Ya, ternyata selisihnya lebih kecil daripada puluhannya. Yang kita pilih adalah yang lebih kecil di antara 3 dan 7. Nah, selisihnya lebih kecil daripada puluhannya kan, angka awalnya tadi. Dan yang kita pilih di antara 3 dan 7 juga sama, yaitu yang lebih kecil. Pilih yang 3. Jadi jawabannya 13. Ya, jawabannya 13. 169, jika kita tarik akar kuadrat darinya, maka hasilnya adalah 13. Akar kuadrat dari 169 sama dengan 13. Akar kuadrat dari 289 adalah 17. Gitu. Ya. Jadi untuk soal tersebut jawabannya 17. Easy ya. Ini murojaah kembali, mengingatkan kembali bagaimana cara mencari akar kuadrat. Selain menggunakan cara seperti ini, sebenarnya kalian juga bisa menggunakan cara apa? Ada yang ingat? Pohon faktor atau faktorisasi ya. Pakai faktorisasi. Maka nanti akan kalian dapatkan jawabannya kalau pakai faktorisasi ya. Oke. Lanjut. Soal berikutnya. Ini sebentar, Ustadz hapus dulu ya. Bagi kalian yang ingin mencatatnya, silahkan kalian catat. Catat. Karena kita akan lanjutkan ke soal berikutnya. Catatnya bagaimana? Di pause saja video YouTube-nya. Nah, itu kan bisa kalian pause tuh video YouTube-nya, langsung catat. Kalau sudah selesai mencatatnya, kita akan lanjutkan ke soal nomor 4 ya. Oke, di pause ya. Baik, volume sebuah kubus yang memiliki panjang rusuk 6 meter adalah, jawabannya mana? 266, 326, 216, atau 36? Jawabannya adalah 216 meter kubik ya, karena volume kubus sama dengan sisi pangkat 3, sama dengan 6 meter pangkat 3. 6 pangkat 3 sama dengan 216. Meter pangkat 3 ya meter pangkat 3 ya, meter kubik. Ya, easy ya. Masya Allah. Barakallahu fiik Salih. Lanjut soal berikutnya. Jenis buah yang paling diminati oleh pembeli adalah, oke. Berarti yang paling diminati itu yang paling banyak lakunya. Yang paling banyak lakunya mana? Jeruk, mangga, anggur, apel, semangka. Yang paling banyak peminatnya berarti mangga ya. Karena laku 150 kg. Jawabannya B. Rata-rata penjualan buah adalah jumlah penjualannya adalah 460. Banyaknya jenis buah itu ada sebanyak 5. Berarti 460 dibagi 5. Nah, 460 dibagi 5 sama dengan 92. Ya, jawabannya 92 kg. Nah, kalian bisa pakai pembagian bersusun untuk menyelesaikannya ya. 460 dibagi 5 ya. 5 dikali 9 sama dengan 45. Kemudian kita kurangi 46 kurangi 45 sama dengan 1. Nolnya turun. Jadi 10. 5 kali 2 sama dengan 10. Selesai ya. Habis. Oke, lanjut. Jika rata-rata penjualan per buah
Jika rata-rata penjualan buah per hari seperti tabel di atas, maka penjualan buah per minggu adalah oke, rata-ratanya 92. Dalam seminggu laku berapa berarti? Seminggu itu kan 7 hari, ya kan? Kalikan aja, 7 kali 7, 49. Kemudian 9 kali 7 sama dengan 63. 63 ditambah 4 sama dengan 67. 679. Oke. Bentar. Jika rata-rata penjualan per hari seperti tabel di atas, maka penjualan buah per minggu adalah mana jawabannya ya? Kok nggak ada ya? Oke, ya, mungkin bonus kali ya. Penjualan per minggunya harusnya adalah 679. Saatnya tahu. Salah kita. Bukan 97 ya. Rata-ratanya bukan 97 tapi 92 ya. Oke. Bentar ya. Sembilan puluh dua. 2 kali 7 sama dengan 14. Satunya simpan. 9 kali 7 63 tambah 1 64. Oke, dapat jawabannya ya. Jawabannya yang A. 644 kg. Lanjut ya. Jika tabel di atas adalah tabel penjualan per hari dan harga per kilogramnya adalah 25.000, maka pedagang buah akan mendapatkan uang sebesar titik-titik per hari dari penjualan apel. Tabel di atas adalah tabel penjualan per hari dan harga apel per kilogram 25.000. Maka pedagang buah akan mendapatkan uang sebesar titik-titik-titik per hari dari penjualan apel. Apelnya laku berapa emangnya? Apelnya laku 60 ternyata. Apelnya laku 60. Berarti 25.000 dikalikan dengan 60 karena laku 60. Oke. Untuk menyelesaikan soal seperti ini, kalian tidak perlu fokus sama nolnya. Buang jauh-jauh nolnya. Kita fokus saja dengan 25 kali 6. 25 dikali 6 itu sama dengan 150. 25 kali 6 sama dengan 150. Nah, setelah itu kita baru lihat nolnya. Nolnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, masukkan 4 nolnya. 1, 2, 3, 4. Selesai ya. Jawabannya adalah 1.500.000. Jawabannya yang B. Gitu ya. Kalau mau mencatatnya silahkan ya. Oke, lanjut ya. Diketahui data 50, 30, 70, 40, 80, 60, 60, 50, 60, 40. Untuk menyelesaikannya, ada dua cara. Kalian bisa pakai rumus, ya, atau bisa pakai coret-coret aja. Ya, kalau datanya dikit kayak gini, pakai coret-coret aja cukup ya. Pertama-tama urutkan aja dulu. Dari yang paling kecil kan 30. Kemudian kalau udah kalian pakai coret aja. 40-nya ada 2. 1, 2. Oke, 40-nya coret. Kemudian 50-nya ada 1. 50-nya ada 2. 1, 2. 50 coret.
Kemudian 60-nya ada 3. 1, 2, 3. Coret, coret, coret. 70, 80. 70, 80. Satu di kiri coret, satu di kanan coret. Satu di kiri coret, satu di kanan coret. Satu di kiri coret, satu di kanan coret. Satu kiri coret, satu kanan coret. Oke, kita dapatkan mediannya adalah 50 dan 60. Rata-rata antara 50 dan 60 adalah 55. Jawabannya B ya. Lanjut soal berikutnya. Jika ada 55 nilai data, maka nilai mediannya terletak pada nilai data ke. Oke. Ini adalah data ganjil. Ya, kalau ada data ganjil seperti ini, untuk menentukan nilai mediannya, rumusnya apa? Saya lupa ya, ntar. Saya hapus dulu. Atau sebenarnya nggak usah dihapus ya. Mediannya, ya, mediannya sama dengan U, ya. U berapa? U 55 tambah 1 bagi 2, ya. 55-nya itu tambah 1 bagi 2 sama dengan U 56 bagi 2 sama dengan U 28. Ya. Jawabannya adalah mediannya terletak pada suku ke-28 atau urutan ke-28. Jadi jawabannya yang C ya, jawabannya yang C. Lanjut soal berikutnya. Akar pangkat 3 dari 343 itu adalah 7. Akar pangkat 3 dari 216 adalah 6. 7 dikurangi 6 sama dengan 1. Jawabannya benar atau salah? Benar ya. Ini jawabannya benar. Lanjut, luas permukaan adalah penghitungan seberapa banyak ruang yang bisa ditempati dalam suatu objek. Banyaknya ruang. Bukan ya, luas permukaan itu adalah jumlah dari luas sisi-sisi yang ada pada bangun ruang. Penghitungan seberapa banyak ruang yang bisa ditempati dalam suatu objek. Nah, itu namanya volume. Ini salah. Ya. Bukan banyaknya ruang yang bisa ditempati. Itu sama aja dengan isinya atau volumenya. Nah, luas permukaan itu adalah luas dari seluruh sisi-sisi yang ada pada bangun ruang. Lanjut ya. Yang nomor 13, negatif 11 dikurangi negatif 3. Negatif 11 dikurangi negatif 3. Oke. Negatif ketemu negatif jadi positif ya. Jadi negatif 11 ditambah 3. Punya hutang 11.000, bayar 3.000. Masih ada sisa hutang. Sisa hutangnya berapa? Sisa hutangnya ada sebanyak 8.000 ya. Masih ada hutang 8.000. Jadi jawabannya benar. Lanjut ya. Setengah ditambah 2/3 sama dengan 3/3. Kok bisa? Jawabannya salah ya. Setengah ditambah 2/3 itu lebih dari 1 yang jelas. Setengah. Ya, setengah kita tahu bentuknya seperti apa ya. 2/3 itu lebih besar daripada setengah. Karena dia lebih besar daripada setengah, maka setengah ditambah yang lebih besar dari setengah, hasilnya adalah lebih dari 1. 3/3 itu kan 1. Ini jelas salah jawabannya ya. Atau kalau mau pakai
Kali silang juga boleh banget ya. Kali silang boleh. 1/2 ditambah 2/3. 1 kali 3 sama dengan 3. 2 kali 2 sama dengan 4. 3 tambah 4, bawahnya 2 kali 3. 2 kali 3 sama dengan 6. 3 tambah 4 sama dengan 7. 7/6. Nah, kalau mau disederhanakan menjadi 1/6, ya kan? Lebih besar daripada 1 harusnya ya. Oke, lanjut ya. Soal berikutnya. Sebuah ubin panjang kelilingnya 120 cm. Ditanyakan atau luasnya adalah 900 cm kuadrat. Ubinnya apa ini? Kita anggap ubinnya itu persegi ya. Kita anggap ubinnya persegi misalnya. Jika kelilingnya adalah 120 cm, maka sisinya adalah 120 cm dibagi 4. Sisi persegi sama dengan keliling persegi dibagi 4. Sama dengan 120 cm dibagi 4. Sama dengan 30 cm ya. Maka luasnya adalah 30 cm kali 30 cm sama dengan 900 cm kuadrat. Jadi pernyataannya benar ya. Dengan anggapan bahwa ubinnya adalah persegi. Ini jawabannya benar. Lanjut ya. Luas persegi panjang 180 cm kuadrat. Jika panjangnya 15 cm, maka lebarnya adalah, caranya mudah, 180 dibagi 15 saja. Nah, 180 kalau kita bagi dengan 15, maka hasilnya adalah 12. Jawabannya adalah 12 cm. Jadi 180 cm kuadrat itu dibagi dengan 15 cm. Nah, hasilnya adalah 12 cm. Lanjut ya, soal berikutnya. Urutkan katanya. Dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Hati-hati ketika mengurutkannya. Kalian pastikan fokus dan teliti dalam membaca soalnya. Kalau disuruh urutkan dari yang paling kecil, urutkan dari yang paling kecil. Jangan diurutkan dari yang paling besar. Ya. Mana yang paling kecil di situ? 2/3 itu sama dengan 0,66. Ya kan? Berarti itu yang paling besar. 2/3 yang paling besar. 2/3 itu 0,666666666. 55% itu 0,55. Berarti yang paling kecil adalah 0,54 ya. Yang paling kecil adalah 0,54. Lanjut 0,55. Kemudian lanjut 0,6. Dan yang terakhir adalah 2/3. 2/3 tadi berapa? 0,6666666 yang nggak ada ujungnya itu ya. Oke. Silakan dicatat. Di pause saja kalau kecepatan Ustadznya. Pause, catat. Pause, catat ya. Itu fungsinya tombol pause di YouTube. Lanjut nomor 18. 9 dikurangi -3 tambah 8 dibagi 4 dikurangi 5. Ada pengurangan, penjumlahan, pengurangan. Yang dikerjakan terlebih dahulu adalah yang pembagian ya. 9 dikurangi -3. -3 ketemu pengurangan menjadi penjumlahan. 9 tambah 4. Kemudian 8 dibagi 4 sama dengan 2. Oke. Kemudian dikurangi 5. Tinggal kalian selesaikan deh. 9 tambah 4, 13. 13 tambah 2 sama dengan 15. 15 dikurangi 5 sama dengan 10. Selesai ya. Jawabannya 10. Easy ya. Insyaallah. Lanjut.
Teras Pak Mahmud luasnya 20 meter kuadrat. Akan dipasang keramik berukuran 25 cm dikali 20 cm. Banyak keramik yang dibutuhkan adalah Oke, pertama-tama kita cari tahu luas keramiknya. Luas keramik sama dengan 25 cm kali 20 cm. Fokus saja dengan yang bukan 0. 25 kali 2 sama dengan 50. Nah, baru tambahkan nolnya di belakang. 1 nolnya ya. Sentimeter kali sentimeter, sentimeter kuadrat. Oke. Ini kita ubah menjadi oke. Daripada yang sentimeternya yang kita ubah menjadi meter, sebaiknya yang meternya aja ya. Luas terasnya sama dengan 20 meter. Kita ubah menjadi sentimeter. Dari meter ke meter kuadrat ke sentimeter kuadrat turun 2 kali. Karena turun 2 kali masukkan 4 nol di belakangnya. Yang tadinya 20 tambah 4 nol di belakangnya jadi 200.000. Nah, berapa banyak keramiknya ya? Banyak keramik sama dengan luas teras dibagi luas keramik. Sama dengan 500. Afwan. Salah ya. Sama dengan 200.000 cm kuadrat dibagi 500 cm kuadrat. Yang bisa dicoret, coret aja. Cm kuadrat, coret aja. Nolnya coret 1, 1 coret. 1 0 coret, 1 0 coret. Oke. Sisa 2000 dibagi 5. 2000 dibagi 5 sama dengan 400. Jadi jawabannya adalah 400 keramik. Jawabannya adalah 400 keramik yang dibutuhkan oleh Pak Mahmud. Ada nggak yang bapaknya namanya Pak Mahmud di sini? Ada ya? Oke. Silakan kalau mau mencatatnya di post dulu, nggak apa-apa. Post. Post, catat. Kemudian simak penjelasan berikutnya. Ada data nilai ulangan matematika peserta didik kelas 6 sebagai berikut. Buat tabel. Tabelnya berisi apa? Berisi nomor, misalnya di sini ya. Nomor, kemudian ada nilai, ya. Kemudian ada turus, kemudian ada frekuensi. Frekuensi itu maksudnya adalah banyaknya, ya. Turus itu melidi. Nilai itu data-data yang ada di situ ya. Ambil penggarisnya, jangan sembarangan. Yang rapi seperti ini ya. Udah kelas 6. Jangan berantakan dalam mengerjakan tugasnya. Disiplin dalam mengerjakan tugasnya. Oke, cukup ya. Kalau mau ditambahin atas-atasnya juga boleh. Nah, saya tambahin lagi ya.
Nomor 1. Cari bilangan yang paling kecil. Nomor satunya yang paling kecil apa? 80, 70, 60. Oke, yang paling kecil 60 nampaknya ya. 60 paling kecil. Sebenarnya kita bisa langsung coret aja di sini nih. 60-nya ada berapa? 1. Kemudian 2, 3, 4 ya. 1, 2, 3, 4. Oke. Lanjut nomor 2, 70. 70 ada berapa 70 ya? 1, 2, 3, 4, 5. Ada lagi? Nggak ada? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian yang 80. Yang 80 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 13. Yang 90. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Terakhir 100. Yang dapat nilai 100 ada 1, 2, 3. Oke, 3 ya. Kita lihat lagi data yang di atas. Udah kecoret semua belum? Atau ada yang masih belum dicoret? Nah, kalau belum ada yang belum dicoret itu tanda-tanda tuh. Hitungannya masih belum benar ya. Oke, sudah dicoret semua ya. Nah, kalau sudah dicoret semua, tinggal kita hitung. Yang dapat nilai 60 itu ada sebanyak 4 orang. Yang dapat nilai 70 ada 5 orang. Yang dapat nilai 80 ada 13 orang. Yang dapat nilai 90 ada 5 orang. Yang dapat nilai 100 itu ada 3 orang. Pertanyaan berikutnya. Ini yang A ya. Yang B. Yang B saya hapus dulu. Yang B ditanya apa? Yang B ditanyakan adalah modusnya. Modusnya adalah nilai yang sering muncul. Nilai yang sering muncul atau yang paling banyak di situ adalah nilai 80 ya. Modusnya, modus dari data tersebut adalah 80 ya jawabannya. Itu dia. Baik, Sali, alhamdulillah sudah selesai pembahasan ujian modul kuartal 3 kelas 6 dari 2 tahun yang lalu. Nah, silakan disimak dengan seksama materinya. Pelajari dengan baik-baik, pelajari dengan betul-betul, siapkan diri kalian dengan sungguh-sungguh dalam menghadapi ujian modul. Pastikan kalian mendapatkan nilai yang terbaik pada ujian kuartal 3 ini. Ustadz juga doakan kalian mudah dalam memahami materinya, mudah dalam mengerjakan soal-soalnya. Insyaallah ya. Baik, Sali, alhamdulillah sudah selesai pembahasannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustaz akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, masalamah.